Hello everyone, welcome back with Algoritma Data Insight. And today saya akan menjelaskan gimana sih cara membuat sebuah machine learning tapi bisa digunakan oleh semua orang, di mana machine learning itu tidak perlu orang-orang coding, hanya menggunakan drag and drop aja nih, lalu bisa melakukan prediksi. Ya, di sini saya telah membuat suatu aplikasi sederhana ya, atau website sederhana untuk membuat sebuah machine learning, kemudian yang tanpa menggunakan coding. Di sini teman-teman bisa lihat di mana teman-teman bisa melakukan guideline untuk membaca gimana sih cara menggunakan website ini. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan data CSV atau Excel, dan teman-teman juga bisa improve nih untuk menggunakan data dari database teman-teman. Di sini karena kita coba aja data yang akan kita gunakan, contohnya kita akan menggunakan data bank, yaitu tipe datanya atau formatnya file itu adalah CSV. Kita buka aja teman-teman, lalu kita tunggu dengan loadingnya. Yaps, di sini langsung muncul ya, di mana cara membukanya kalau misalnya di CSV tentunya ada yang namanya delimiter atau tanpa delimiter ya. Kalau di sini tidak ada delimiter, jadi kita open CSV. Nah, kalau misalnya teman-teman ada suatu problem di sini, teman-teman ada keterangannya nih, itu what classification the target column should have only two unique values. Kita bisa juga cek kolomnya ada beberapa, ada 10, ada 11 ya, 11 kolom, kemudian kita bisa lihat sampel datanya. Dan di sini yang menarik teman-teman, teman-teman bisa aja memilih model apa sih yang akan kita prediksi. Contohnya kalau kita ingin memprediksi pada suatu data numerik ya, jadi kita pilih atau biner gitu ya, maaf. Jadi kita pilih yang klasifikasi. Dan hal ini kita bisa hilangkan ketika kita memilih data yang biner atau kita gunakan churn. Dimana churn itu kan ada yes dan no, jadi hanya satu dan nol. Nah, yang menarik lagi adalah di sini ya teman-teman, teman-teman bisa melakukan trend test atau trend test validation. Jadi di sini tentunya ada perbedaan ya, yang secara signifikan untuk melakukan prediksi pada kali ini. Tapi di sini kita bisa juga atur nih, trennya berapa sih? Oke, kita gunakan tren yang 80% aja dengan data testnya yaitu 20%. Lalu teman-teman mudah aja ya, di sini teman-teman bisa lakukan one-hot encoding atau label encoder. Di sini ada keterangannya ya untuk kapan sih kita memakai one-hot encoding atau label encoding. Lalu setelah teman-teman melakukan itu, teman-teman tentunya bisa lihat ya, data yang kategori sebelumnya diubah menjadi data numerik di sini ya. Teman-teman bisa cek aja nih di data train, data test, atau targetnya juga. Kemudian setelah teman-teman melewati proses ini, lalu simpel aja ya, kita melakukan data scaling. Jadi data scaling itu apa? Nanti teman-teman bisa baca di guideline di sini ya. Lalu data scaling itu kita bisa pilih nih mau scaling dengan cara apa. Tapi di sini kita pakai cara standardized scaling dan juga teman-teman bisa melakukan transformation pada data teman-teman. Kemudian teman-teman di sini bisa melihat nih setelah after scaling itu seperti apa datanya. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya. Kemudian ini adalah predictor reduction, di mana teman-teman bisa memilih beberapa kolom aja yang akan diprediksi. Tapi kita coba dulu nih dengan tanpa mengurangi fitur-fitur atau kolom-kolom yang ada. Kita coba nih pilih beberapa model. Nah, di sini langsung tertera ya, ada baseline modelnya, yaitu akurasinya 79%. Lalu kita coba dengan beberapa model, teman-teman bisa memilih nih model-model klasifikasi. Contohnya, saya akan memilih di logistic regression, kemudian dan decision tree ya. Di sini kita bisa lihat nih, akurasinya berapa, recall-nya berapa, precision-nya berapa, dan lain sebagainya ya. Lalu setelah teman-teman ibaratnya sudah menggunakan semuanya, teman-teman tinggal pilih aja nih, mau model mana yang akan digunakan. Nah, di sini saya coba ya menggunakan logistic regression aja. Jadi di sini prosesnya itu adalah retrain model. Kemudian kita bisa lihat nih setelah di cross validation itu akurasinya seberapa. Setelah kita cek, oke,
ternyata kita perlu juga nih cek mana sih fitur-fitur atau kolom-kolom yang berpengaruh besar kepada model yang kita gunakan. Itu kita bisa lihat di sini nih. Ternyata contohnya tuh Edge itu mempunyai potensi untuk meningkatkan suatu model. Lalu setelah kita fix nih final, kita bisa create ulang, jadi kita bisa cek nih evaluasinya. Karena kita pilih yang logistic regression, kita bisa cek untuk akurasi, recall, precision, dan lain-lain. Lalu tentunya kita ingin mengetahui apakah model yang kita gunakan itu overfit atau underfit atau bahkan sudah bagus nih. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata ini tuh tidak ada overfit dan cukup bagus. Lalu kita bisa nih menggunakan model yang kita gunakan. Tapi untuk spesialnya, untuk logistic regression, kita bisa melihat nih untuk koefisien atau weight di setiap kolom-kolomnya yang berkontribusi seperti itu. Setelah kita udah melakukan modeling dan kita udah dapatkan model yang kita gunakan, yang bagus gitu, dan tentunya kita lakukan percobaan untuk melakukan model ini. Contohnya kita bisa juga nih untuk mengurangin data-data yang kita gunakan sebelumnya. Contoh ya, kita akan memilih beberapa kolom aja di sini. Ya udah kita pilih aja credit scoring atau age dan balance somewhere. Lalu kita coba lihat lagi, oke ternyata ada perbedaannya dengan tiga data itu, dan kita coba cek, oke ternyata masih besar ya untuk age, untuk berkontribusinya. Lalu kita juga bisa cek tetap ya, tapi di sini ada penurunan. Jadi teman-teman bisa atur nih di sini untuk menggunakan beberapa kolom aja. Dan biasanya kalau di lingkup bisnis tentunya nggak semua data kita gunakan kan. Kemudian contohnya aja setelah kita udah memilih dan memilah semuanya kolomnya gitu, lalu kita coba melakukan input data kita, lalu prediksinya seperti apa ya. Anggap aja kita menginput credit scoring di 200 ya. Kemudian anggap aja kita umurnya adalah umur 25. Lalu dengan balance yang dipunyai oleh customer, itu sekitar berapa ya? Mungkin 2 juta ya, 2 juta atau berapa. Nice. Nah, setelah itu tentunya kita bisa lihat nih, oke, data yang akan kita prediksi adalah ketiga hal ini. Kita tinggal klik aja, lakukan predik di sini. Kita tunggu beberapa waktu. Yaps, ternyata di sini kita bisa lihat ya. Ternyata hasil prediksinya adalah yes, yaitu John dengan menggunakan model logistic regression dengan probability target churn itu 1. Oh, cukup besar ya ternyata untuk probability-nya. Oke, teman-teman juga bisa lakukan ini dengan memprediksi apapun, mungkin regresi dan clustering seperti itu. Gimana teman-teman? Sangat mudah bukan kalau misalnya kita udah membuat hal seperti ini, kita bisa melakukan banyak hal analisis. Tentunya untuk model ini ada batasannya ya, di mana batasannya itu kalau misalnya kita ingin memprediksi seperti NLP ataupun hal lain yang tidak general itu pasti butuh pembuatan yang baru dan secara khusus seperti itu. Oke, thank you semuanya sudah menonton video yang kami buat dan tentunya jangan bosan untuk menonton video kami dan bakal ada next video tentang machine learning atau AI, deep learning, data analysis, dan data engineering mungkin ke depannya. See you again and stay tuned. Thank you everyone.